Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Naruto Gaiden, episode Angin Puyuh di Pusaran Air. Di barisan depan sebuah perang besar dahulu kala, tim Jiraiya coba melawan Jinchuriki, Son Goku, dan Kokuo. Namun hasilnya mereka tidak mampu, karena para Jinchuriki terlalu OP untuk mereka hadapi. Itu Bijudama. Satu saja sudah merepotkan, tapi ini malah dua. Kita tidak bisa melawan mereka. Kita mundur dulu, Minato. Baik, Pak. Dua Bijudama mulai Roshi dan Han lepaskan ke arah Ninja Konoha. Untungnya berkat teknik Hiraishin milik Minato yang bisa escape secepat kilat, mereka pun mampu menghindari kematian dari terkena serangan para Jinchuriki yang udah bagaikan nuklir. Kita mati. Apakah ini alam baka? Tenanglah, Dekai. Kita cuma melesat kabur dengan Hiraishin Minato. Nyaris saja kita mati oleh mereka. Jadi itu ya kekuatan Biju. Dan yang seperti itu juga ada di dalam tubuhnya Kushina. Biar ku sampaikan kepadamu, wahai wadah baru. Takutlah, lalu bimbanglah. Apa kau mengerti? Belenggu yang ada padaku ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kebebasan yang telah direnggut darimu. Apa kau paham? Kau akan bebas dari penderitaan jika mengikuti kata-kataku. Kushina terbangun dari mimpi buruknya. Dia kaget dan keringat mulai memenuhi seluruh wajahnya. Lagi-lagi mimpi yang sama, lagi-lagi pemandangan yang sama, dan lagi-lagi seperti biasanya akan ada dua orang Anbu yang akan memantauku. Apa rencanamu hari ini, Kushina? Tanya salah satu Anbu. Kan aku sudah bilang, mau latihan Fuinjutsu dengan Minato Namikaze kan? Lagi menjelaskan, tiba-tiba Kushina teralihkan oleh kupu-kupu. Kushina sungguh iri kepada kupu-kupu yang bisa dengan bebas kemanapun dia pergi. Kushina Uzumaki, apapun yang terjadi, kau jangan sampai keluar area Kekai. Faham? Kata salah satu Anbu. Iya, aku paham kok, jawab Kushina. Lagi-lagi kalimat klise seperti biasanya. Kapan coba aku bisa berduaan dengan Minato? Kata Kushina. Dengan sangat excited, Kushina ingin segera mengajari Minato stok Puinjutsu klan Uzumaki yang masih belum Minato pelajari. Maaf Kushina, hari ini aku ingin belajar jurus lain di tempat lain. Aku kemari untuk bilang itu. Jurus apaan, Tanya Kushina. Itu... Tempat lain? Itu di mana? Tanya Kushina. Tempat latihan nomor 3, balas Minato. Jurus yang tidak bisa kau ceritakan padaku ya? Bukan begitu. Jurusnya belum sempurna. Jadi ada bahayanya, dan aku gak mau kamu terluka karena ini. Oke, aku paham. Paham bahwasanya kau memang tak suka ya bersamaku. Bilang aja terus terang, jangan pakai alasan. Oi, Minato, jangan buat tim 6 menunggumu. Ayo cepat, kita harus melaporkan misi ke Sandaime Hokage. Aku lupa. Maaf Kushina. Aku ada urusan. Sampai jumpa nanti ya. Kushina coba mengejar, namun dihentikan oleh salah satu Anbu. Kau tidak bisa ke sana bersama mereka, Kushina. Jika kau melangkah lebih dari ini, maka kau akan keluar dari Kekai yang telah susah payah dipasang. Berikutnya, di suatu ruangan terdapat bayangan atau siluet dari orang yang lagi berjalan. Dan ternyata siluet itu adalah Kushina. Kita datang kemari sebagai wadah untuk Kyuubi. Tapi sebelum itu, cari dan isilah wadah itu dengan cinta. Dengan begitu, meski kita dikorbankan
untuk kepentingan umat manusia, setidaknya hati kita tidak akan hampa karena telah diisi oleh cinta. Cinta? Ya, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan hanya dengan menunggu. Ikuti aku, Kushina. Nyonya Mito, mohon tetaplah berbaring, kata salah satu Anbu. Tidak apa-apa, ada sesuatu yang mau kuperlihatkan kepada anak ini. Hanya sebentar kok. Berikutnya, Kushina memakai teknik rantai Uzumaki untuk mengekang dua Anbu yang terus-terusan memantaunya. Cepat lepaskan rantai ini, kita harus segera mengejarnya. Tidak bisa, kekuatannya terlalu melekat, membuatku tidak bisa bergerak. Kekuatan Fuinjutsunya semakin kuat saja seiring bertambahnya usia. Saat sampai di perbatasan Kekai, Kushina mulai ragu apakah dia harus keluar atau tidak. Namun, Kushina memutuskan untuk keluar karena merasa tindakannya sekarang adalah pilihan yang tepat. Benar, itu adalah keputusan yang bagus. Klan Uzumaki bangga akan kekuatan segel mereka yang kuat. Dan karena kehebatan itulah, kalian pun dimanfaatkan, diincar hingga mengalami kehancuran, lalu hanyut dalam pusaran zaman. Ingatlah, yang bisa membebaskanmu dari orang-orang yang memenjarakanmu dari kehidupan hanyalah aku seorang. Jangan lupakan dendammu, dan jangan pernah sekalipun kau menaruh kepercayaan kepada siapapun. Kushina coba menutup mata kirinya, coba menutup telinga dari bisikan Kyuubi demi bisa segera bertemu Minato. Bahkan dengan banyaknya percobaan, masih meledak tidak stabilkah? Tanya Jiraiya. Iya, itu karena susah banget untuk mengendalikannya, jawab Minato. Konon dari dulu orang-orang memproses cakra sambil menyesuaikan dengan arah putaran pusar kepala mereka. Mungkin juga berlaku untuk jurus ini, kata Jiraiya. Bukannya itu mah cuma tahayul doang ya? Tanya Minato. Aku rasa tidak. Aku selalu memproses cakra dengan membayangkannya memutar ke arah kanan, karena pusar kepalaku ke arah kanan. Terus punyaku ada di arah mana? Tanya Minato. Muka Jiraiya langsung keheranan. Minato tanya, ada apa? Ini sungguh aneh, kok bisa ya? Pusar kepalamu ada dua, ke kanan dan ke kiri. Lah, kalau begini aku mesti ke arah mana? Kanan atau kiri? Aku juga tidak paham. Untuk sekarang, mari kita istirahat bentar yuk, kata Jiraiya. Hora, mau es yang sebelah mana? Yang manapun boleh sih. Kalau yang manapun sama saja. Lah, mau kemana? Tidak mau, nanti dua es krimnya aku makan loh, kata Jiraiya. Itu dia, Jiraiya Sensei, kata Minato. Kalau dua pusaran itu diproses dengan cara yang sama, mungkin saja. Setelah beberapa saat kemudian, Jiraiya kaget dengan data dan fakta yang mengatakan orang dengan dua pusaran di kepala biasanya orang itu jenius. Dan ternyata data tersebut cukup akurat ketika Jiraiya melihat secara langsung. Akhirnya bisa juga terbentuk. Jurus ini akan kuberi nama Kourin Reika Hakitsu Muji Jiraiya Soushinogan. Allahu Akbar, mau ngasih nama atau lagi nulis cerita ini? Udah mah panjang, jelek pula, kata Jiraiya. Apa iya sejelek itu namanya? Tanya Minato. Jika diterjemahkan apa yang barusan Minato katakan, artinya seperti ini. Bola cincin cahaya, cemilan beku, resolusi dari formula ganda, dari pusar kepala Jiraiya. Haduh, nih anak berbakat emang, tapi kok bisa ya tidak punya estetika dalam memberikan nama, kata Jiraiya di dalam hatinya. Pokoknya untuk sementara pengembangan jurus barumu sudah beres.
Sekarang aku mau pergi dulu, karena ada misi yang harus aku kerjakan. Sampai aku kembali, sebaiknya kau istirahat saja dulu. Paham? Iya, paham Pak, jawab Minato. Berikutnya, pada saat Minato lagi mau minum, dia melihat ada penampakan Kushina. Lah, kok Kushina bisa ada di sini? Apa tidak apa-apa? Tanya Minato. Hahaha, aku dapat izin khusus dari Sandaime Hokage. Katanya aku boleh keluar dari Kekai. Begitu ya. Tapi pengawal yang biasanya menjaga kemana? Daripada membahas itu, aku minta maaf soal yang tadi. Aku minta maaf karena sudah membentakmu. Minato menatap ke arah Kushina. Matanya mendadak jadi sendu. Tidak, aku yang seharusnya minta maaf karena aku sudah mengingkari janji kita. Jurus barusan itu yang sedang kau pelajari. Jadi kau lihat ya? Tanya Minato. Minato terdiam sebentar. Sebenarnya, aku ingin secepatnya menyempurnakan jurus ini, walaupun harus mengingkari janji kita. Karena jurus ini adalah jurus yang aku buat demi melindungimu. Maksudnya kita sedang berada di fase perang dan kita tidak pernah tahu kapan kamu akan diseret ke medan perang. Untuk persiapan, aku menciptakan jurus baru yang nantinya akan kuajarkan kepadamu, yang sengaja dibuat untuk memanfaatkan cakramu sebagai Jinchuriki. Dan nanti seiring berjalannya waktu, aku ingin memperkuatnya lagi, memolesnya hingga menjadi jurus khusus yang mampu melawan baik itu Biju maupun Jinchuriki lawan. Soalnya aku tak ingin kehilanganmu. Ampun, romantis banget loh. Sekaligus sedih nih. Kenapa ya mereka mati muda, padahal couple yang sangat serasi ini bisa seharusnya hidup sampai tua nggak sih? Kyuubi coba keluar dari tubuh Kushina. Ada apa Kushina? Tanya Minato. Ini kan transformasi Biju. Muncul satu ekor Kyuubi yang menghantam Minato dan membuat Minato terpental dan terseret sangat jauh ke belakang. Minato! Sudah kubilang, jangan menaruh kepercayaan kepada siapapun. Suatu saat nanti, dia pasti akan memanfaatkanmu. Nah, sekarang saatnya lepaskan seluruh segel. Dengan begitu, kau akan terbebas dari segala penderitaan. Jika kau tidak mau, maka akan kulenyapkan dirimu. Tiba-tiba muncul Fuinjutsu. Kyuubi bertanya, Fuinjutsu? Siapa ini yang melakukannya? Kushina, bertahanlah. Kamu pasti bisa, kata Minato. Konogaki. Meskipun dia bukan dari keturunan klan Uzumaki, namun dia bisa memperkuat Shishi Fuinjutsu dengan caranya sendiri. Tidak kusangka, masih ada shinobi yang bisa melakukannya selain Hashirama. Kenapa shinobi sepertimu terobsesi dengan gadis sepertinya? Tanya Kyuubi. Aku suka orang yang kuat, apalagi kalau dia lebih kuat dariku. Tangan Minato langsung memeluk erat tubuh Kushina. Karena itu, aku menyukai Kushina. Dan aku tak mau kehilangan dirinya apapun yang terjadi. Kushina menangis mendengar perkataan Minato. Tiba-tiba, Kushina teringat perkataan dari Mito. Klan Uzumaki kini terpecah belah dan telah kehilangan segalanya. Kita terkenal sebagai shinobi dengan Fuinjutsu terkuat, serta memiliki sejarah panjang, layaknya arus udara yang berputar di alam. Kekuatan kita yang teramat kuat pada akhirnya menjadi bibit perang, dan membuat klan Uzumaki perlahan hancur. Bak sebuah karma yang kita sendiri ciptakan, sekarang malah kita yang disegel oleh pusaran dunia.
lalu dipersekusi kemanapun kita pergi. Tapi kekuatan kita juga sebenarnya membawa kestabilan. Contohnya lambang yang ada di lantai saat ini mampu untuk meningkatkan kekuatan segel, sehingga kecil peluangnya untuk para Jinchuriki mengalami kondisi di mana para biju di dalam tubuh mereka bisa lepas kendali selama berada di wilayah Fuinjutsu Uzumaki. Apa aku emang bisa untuk menangani Kyuubi? Tanya Kushina. Sepenglihatanku, kau itu anak yang kuat. Rambutmu bahkan jauh lebih merah dariku. Kushina terdiam, lalu bertanya, apakah ini yang ingin Anda perlihatkan kepadaku? Bukan yang ini, tapi yang berada di atas sana, di atas puncak tangga Uzumaki. Bukan, tangga ini punya nama sendiri, yakni Rasen, yang berarti spiral atau pusaran. Nama tangga ini adalah Rasen. Nah, ayo sekarang kita naik, kata Mito. Rasen? Rasen itu apa? Tanya Kushina. Mito menjawab, Uzumaki itu ibarat sebuah lambang. Kushina, seperti logo yang menempel di bajumu. Dia diam, mati, dan hanya jadi simbol untuk identitas yang kita lihat sehari-hari. Tapi lihatlah tangga ini. Ini adalah Rasen. Dia bukan cuma coretan di lantai, tapi objek 3 dimensi yang nyata. Jika logo Uzumaki adalah gambarnya, maka Rasen adalah wujudnya. Meskipun polanya sama-sama berputar, ada perbedaan besar. Kalau kamu cuma berputar di atas gambar Uzumaki di lantai, maka kamu akan tetap di sana dan melihat hal yang serupa. Tapi di dalam Rasen, yakni tangga ini, setiap langkah putaranmu akan membawamu ke titik yang lebih tinggi. Lantainya berubah, ketinggianmu berubah, dan akhirnya pemandangannya pun ikut berubah. Dan itulah kehidupan. Kita tidak cuma berputar di tempat, tapi kita juga bisa bergerak ke atas dan ke bawah, seperti tangga yang kita naiki. Di atas sana ada apa kira-kira? Tanya Kushina. Di sana ada sesuatu yang mengisi wadah kosongku, yang telah mengisi kekosongan di hatiku. Wah, tempat ini sungguh indah. Saat aku sedang merasa kesulitan, aku selalu ke sini dan memandang ke atas. Jadi, di sini ya tempat yang mampu mengisi kekosongan wadah Nyonya Mito. Iya, jawab Mito. Kushina, mungkin saat ini kita memang sedang berada tepat di tengah pusaran yang hebat. Dunia akan terus berputar, dan terkadang kita merasa terseret oleh takdir yang berat sebagai wadah Kyuubi. Tapi dengarlah, jika kita berusaha sekuat tenaga agar tidak terhanyut dan tenggelam di dalamnya, maka kita akan menemukan sesuatu yang berharga. Kita akan menemukan cinta. Dan dengan cinta itu, pusaran yang tadinya menakutkan perlahan akan berubah menjadi spiral yang akan menuntunmu perlahan ke atas. Dan dengan begitu, pasti kamu akan menemukan kebahagiaanmu sendiri di desa ini. Semoga suatu hari nanti Kushina bisa melihat pemandangan yang berbeda dari yang sekarang ya, kata Mito. Iya, semoga itu terjadi, jawab Kushina. Setelah mengingat kembali percakapannya dengan Mito, tekad yang sempat sirna sekarang telah kembali. Dengan sekuat tenaga menggunakan kemampuan Uzumakinya, Kushina coba membuat pergerakan Kyuubi terkekang oleh rantai. Kyuubi tak pernah menduga. Dia heran, mempertanyakan bagaimana bisa Kushina mendadak mendapatkan power booster yang begitu besar.
Padahal sebelumnya dia sama sekali gak punya keberanian untuk melawan. Aku juga bisa melawanmu, Kyuubi. Jangan meremehkanku, Kushina. Perlawanan Kushina membuat kendali pikiran yang sebelumnya dikontrol Kyuubi sekarang telah kembali normal. Minato, Kushina, ayo kita lawan Kyuubi berdua, kata Minato. Kono kusogaki ga namerna. Dengan Bijudama dan amarah yang membara, Kyuubi mulai mengeluarkan cakra kegelapan miliknya dengan sangat banyak, sehingga membuat Kushina masuk ke dalam mode Jinchuriki level 2. Lalu menusuk tubuh Minato dengan cakarnya yang tajam. Yang untungnya tusukan itu rada miring, sehingga tidak mengenai jantung Minato dan membuat Minato mati. Minato, Mui, cepat lari dan segeralah menjauh dari sini. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak sudi meninggalkanmu seorang diri. Lepaskan tanganmu yang menyegelku. Targetku adalah gadis ini. Kau tidak ada hubungannya. Iya, kau salah, Kyuubi. Aku bisa merasakannya. Kushina kaget. Dia teringat dengan perkataannya Mito yang mengatakan bila Kushina mengisi wadah kosongnya dengan cinta, maka dia bisa bertahan. Setelah mengetahui inilah yang Mito katakan, Kushina kembali mencoba untuk menahan Kyuubi menggunakan jutsunya sebisanya agar Minato bisa mengeluarkan Rasengan, menghadapi Kyuubi secara langsung dan mendiamkannya dari mengamuk. Kyuubi, takkan kuserahkan Kushina kepadamu. Adu mekanik Rasengan Minato dengan Bijudama Kyuubi membuat cahaya yang begitu menyilaukan. Dan tiba-tiba saja pas terbangun, Minato sudah terbaring di kasur dengan perban. Lalu pas bangun, Minato kaget melihat ada Jiraiya, Tsunade, serta Kushina yang sedang menunggunya siuman dari pingsan sehabis melawan Kyuubi. Minato yang baru tersadar langsung dipeluk dengan sangat erat oleh Kushina. Kushina mengeluarkan air mata dengan sangat deras, sehingga membuat Minato awalnya keheranan dengan situasi ini. Tapi Minato langsung tersenyum setelahnya. Setelah Kushina mengeluarkan semua rasa sedihnya dengan memeluk Minato selama beberapa waktu, berikutnya mereka mulai berjalan-jalan di sekitar sambil mengobrol soal jurus Minato. Kushina bertanya, jurus yang kau ciptakan bentuknya mirip sekali dengan bola cakra yang juga dipakai Kyuubi ketika hendak menyerang. Bagaimana caranya kau menciptakan jurus ini? Aku pernah melihatnya secara langsung. Bola cakra dari Jinchuriki yang jadi biju di medan perang. Lalu aku pun menjadikannya referensi. Coba menciptakannya supaya aku bisa mengajarkan jurus ini kepada Kushina. Sebuah jurus yang bisa dipakai dan aku merasa mampu untuk melawan para Jinchuriki. Dan nama jurusnya itu... Apaan namanya ini? Udah jelek panjang pula, kata Kushina. Masa sih sejelek itu namanya? Ini jurus untukku kan? Kalau gitu apa boleh aku yang menamainya? Boleh aja sih, jawab Minato. Kalau begitu ikuti aku. Ada tempat yang cocok untuk memikirkan nama yang bagus. Kushina membawa Minato ke puncak tangga Rasen. Ternyata ada ya tempat yang indah seperti ini, kata Minato. Kushina terdiam menatap Minato, sementara Minato terfokus menatap kupu-kupu yang terbang di depannya. Rasengan, bagaimana? Tanya Kushina. Nama jurus barusan, jawab Minato. Kushina tersenyum menatap Minato. Rasengan ya? Boleh juga, itu nama yang bagus, kata Minato. BTW, kok bisa ya penempatan mukanya Minato pas banget gitu.
untuk patung calon muka Hokage yang selanjutnya. Udah kayak spoiler yang pasti nggak sih bahwasanya Minato bakalan menjadi Yondaime Hokage di masa yang akan datang. Dan begitulah kira-kira manga Naruto Gaiden episode Angin Puyuh di Pusaran Air akhirnya tamat. Gila. Meski ini manga udah 3 tahun terlewat, tapi semoga visual gambar yang gua susah payah upayakan supaya kalian yang ngeliatnya tuh berasa udah kayak lagi nonton anime, dan semoga saja ilustrasinya bisa cukup memuaskan ya. Oke, gitu aja. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!